Let's go. Thank you. Dan barangkali ini ya Bu, untuk supaya tidak bosan, Ibu sendiri barangkali yang mengatur semua yang di rumah ini. Ya, sebagian besar. Dulu Pak Anies sempat menjadi pembawa acara di salah satu program TVRI, yaitu namanya Tanah Merdeka. Masih ingat nggak Pak? Iyalah, masih ingat ya. Ini Andin mau kasih sedikit cuplikan ke Pak Anies pada saat Pak Anies menjadi pembawa acara. Wih, ini saya wawancara Ibu Tin Soeharto. Iya. Dulu saya itu selalu membagi tugas dengan orang lainnya. Jadi ya memang itu tugas saya semuanya itu. Tetapi kalau sudah ditentukan suatu kebijaksanaannya, itu tidak harus dilakukan sendiri. Nah, sebagai generasi penerus dan sebagai pemuda harapan bangsa, sebagai pemuda harapan bangsa, jangan menyia-nyiakan dan menyia-nyiakan waktu dan kesempatan yang ada. Itu semuanya harus diisi. Dan barangkali ini ya Bu, untuk supaya tidak bosan, Ibu sendiri barangkali yang mengatur semua yang di rumah ini. Ya, sebagian besar. Dibantu dengan kepala rumah tangga tentunya. Tapi sebagian mengenai suatu kebijaksanaan itu semuanya saya yang menentukan. Jadi tetap ibu dan ibu di rumah, Ibu rumah tangga. Ya. Sudah barangkali begitu Bu. Terima kasih banyak, ini kita diberi kesempatan. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah Itu dia. Gimana nih Pak? Masih ingat? Ingat lah. Masih ingat ya? Ingat sekali. Ini gimana nih Pak ceritanya? Dan pada saat itu tuh Bapak masih duduk di bangku SMA ya? Ya, saya SMA kelas 3. Oke, gimana Pak ceritanya kok bisa akhirnya Bapak menjadi membawa acara? Ini unik banget, menarik Pak. Iya. Jadi waktu itu saya pemret SMA kelas 3, nama program Tanah Merdeka. Tanah Merdeka itu adalah anak-anak SMA yang diseleksi. Ada juga mahasiswa tahun pertama, tahun kedua. Setelah mereka diseleksi, dipilih untuk menjadi, waktu itu namanya Tanah Merdeka, reporter Tanah Merdeka. Nah, kita itu menjadi interviewer, mewawancara tokoh-tokoh. Kenapa? Karena TVRI waktu itu dipimpin oleh Pak Ishadi. Pak Ishadi ingin anak-anak muda melihat role model sebagai opsi buat mereka. Tokoh-tokoh sebagai role model. Nah, tapi yang wawancara anak muda sendiri, bukan orang TVRI. Yang sering senior-senior. Jadi saya termasuk yang terseleksi di situ. Lalu saya menjadi aktif di sana dan menjadi pemret. Jadi saya mewawancara banyak sekali. Dan saya wawancara Pak Fuad Hasan di ruangan yang kemudian hari saya jadi Mendikbud di ruangan itu. Oh waduh. Saya SMA tuh. Saya ini menarik banget nih pemirsa. Lalu saya wawancara Pak Wiyogo Atmo Darminto di ruang kerjanya, yang kemudian saya jadi Gubernur Jakarta di ruang kerja beliau. Karena tanpa kita pernah tahu. Iya, betul. Tapi saya wawancara juga dengan Chrisye, dengan Taufik Ismail, dengan MH, Eros Jarot, banyak sekali. Ya seniman, ya budayawan, ya tokoh politik, ya macam-macam. Nah, kemudian cara kami kerja itu berangkat dari Jogja ke Jakarta, pas saat liburan, itu wawancara sebanyak-banyaknya. Terus nanti pakai buat stok. Di stok untuk ditayangkan, kan itu nggak ada batas waktunya. Nah, waktu itu kami minta wawancara Pak Harto. Karena pada waktu itu kami bilang, Pak Harto itu sama petani ada kolong pencapir. Kenapa nggak boleh sama anak SMA? Nah, tapi kelihatannya waktu itu mereka itu begini,
sebelum dikasih Pak Harto, coba Butin dulu. Oke. Nih, wawancara Butin gimana nih? Iya. Kalau Butin oke, nanti baru Pak Harto. Kira-kira gitu loh, bayangan saya. Pertanyaan saya udah diubah menjadi pertanyaan yang diketik ulang Ya, oke. dengan laser printer. Saya bilang, wih keren bener printernya tuh. Terus udah ada jawabannya. Jadi pertanyaan saya yang kita susun, justru ada jawabannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika kita mulai ngobrol, itu hilang semua itu. Pertanyaannya nggak kepake lagi, jawabannya nggak kepake lagi. Kenapa? Karena ya conversational. Ya seperti hari ini. Aja ya. Ya, kita ngobrol. Ini Anda menyusun pertanyaan, tapi ketika udah jalan kan ngobrol. Terjadilah itu obrolan sampai selesai wawancaranya, dan ternyata ketika Butin wafat, mereka mencari wawancara, itu satu-satunya wawancara yang Butin diajak ngobrol yang santai, yang rileks, dan itu pengalamannya. Waktu itu saya masih SMA kelas 3. Oke, Pak Anies, ini kan program Tanah Merdeka ini mewawancarai tokoh-tokoh penting begitu. Apakah ini memotivasi Pak Anies juga yang akhirnya Pak Anies ini menjadi salah satu tokoh dan bahkan menjadi calon presiden? Ya, saya wawancara Pak Emil Salim yang nanti malam saya akan ketemu. Oke. Saya wawancara banyak sekali tokoh-tokoh yang saya wawancara, dan saya belajar banyak sekali tokoh-tokoh itu. Saya belajar tentang bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka menentukan keputusan, bagaimana filosofinya. Banyak sekali saya pelajari. Dan saya wawancara Pak Habibie, sangat mengesankan betul. SMA semua tuh. Nah, itu memberikan bekal yang luar biasa. Saya merasa sangat beruntung sekali mendapatkan kesempatan untuk berinteraksi langsung dengan orang-orang yang hebat di bidangnya masing-masing. Termasuk saya wawancara Mas Eros Jarot. Jadi saya ini kalau ketemu Mas Eros Jarot, dia lihatnya saya anak SMA itu gitu. Karena dia tahunya sih, dia lihat pertama kali saya masih SMA. Saya wawancara Chrisye. Saya wawancara siapa lagi, Rendra. Jadi, nah itu membekali dan membuat ada kekayaan perspektif gitu. Ada yang seniman, ada yang sastrawan, ada yang sutradara, ada yang musisi, ada yang politisi, ada yang saintis, macam-macam itu semua. Nah, itu memperluas wawasan yang luar biasa.